Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semuanya? Saya harap kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan ini, kita akan membahas tentang bagaimana perpecahan di Cekoslowakia. Cekoslowakia ini merupakan bekas negara satelit dari Uni Soviet. Oke, kita mulai. Pada tanggal 1 Januari 1993, Republik Sosialis Cekoslowakia itu pecah menjadi dua negara, yaitu Republik Ceko dan Republik Slowakia. Nah, untuk memahami kenapa kok negara Cekoslowakia itu bisa pecah, kita perlu tahu sejarah awal dari negeri ini dan dinamika politik dan ekonomi di negeri ini yang meliputi musim semi Praha tahun 1968 dan revolusi Bludru. Oke, kita mulai dari sejarah Cekoslowakia. Sekitar abad ke-7, bangsa Ceko dan bangsa Slowakia itu pernah dipimpin oleh Samo dari Kekaisaran Franken. Nah, Samo ini berjuang untuk melawan invasi dari bangsa Turki. Nah, namun sepeninggal Samo, bangsa Ceko dan Slowakia akhirnya kemudian terpisah atau tercerai-berai lagi. Nah, tahun 833 Masehi, Mojmir itu berhasil menyatukan Ceko dan Slowakia. Kemudian beliau membentuk negara bernama Moravia Raya. Nah, namun sekitar tahun 900 Masehi, suku Magyar dari Asia Tengah itu menyerang Moravia Raya. Dampak dari serangan ini, wilayah Ceko masih mampu bertahan dari serangan suku Magyar dan membentuk kerajaan Bohemia, sementara Slowakia itu tidak mampu menahan serangan suku Magyar, sehingga akhirnya wilayah Slowakia itu dikuasai oleh suku Magyar. Nah, dalam perkembangannya, kerajaan Bohemia ini sekitar abad ke-10 kemudian menjadi bagian dari Kekaisaran Romawi Suci. Nah, Kekaisaran Romawi Suci ini berpusat di Jerman. Nah, secara budaya, Ceko itu dipengaruhi oleh budaya Jerman. Karena kan tadi saya sebutkan di atas bahwa Ceko atau Kerajaan Bohemia merupakan bagian dari Kekaisaran Romawi Suci yang berpusat di Jerman. Nah, sementara Slowakia karena memang lama dikuasai oleh suku Magyar, maka kebudayaan yang berkembang adalah kebudayaan Magyar. Nah, pada awal abad ke-16, Slowakia sempat dikuasai oleh Kekhalifahan Ottoman. Nah, namun sekitar 1529 Masehi, Kekaisaran Austria-Hungaria berhasil merebut kembali. Nah, kemudian wilayah Ceko dan Slowakia itu dijadikan sebagai wilayah dari Kekaisaran Austria-Hungaria sampai berakhirnya Perang Dunia Pertama. Nah, menjelang akhir Perang Dunia Pertama,
Kekaisaran Austria-Hungaria itu kemudian runtuh. Ya, karena kan dalam Perang Dunia Pertama, Austria-Hungaria itu berada di dalam pihak yang kalah. Nanti kita akan bahas dalam materi Perang Dunia. Nah, runtuhnya Kekaisaran Austria-Hungaria membuka jalan bagi terbentuknya negara Cekoslowakia. Nah, waktu itu Thomas Garrigue-Masaryk beserta utusan dari Ceko dan Slovakia, mereka menghadiri pertemuan di Pittsburgh, Pennsylvania, Amerika Serikat. Dari pertemuan tersebut didapatkan sebuah nota kesepahaman Pittsburgh tanggal 31 Mei 1918. Nah, dalam nota tersebut menyetujui pembentukan sebuah negara federal Cekoslowakia. Pada 18 Oktober 1918, Thomas Garrigue-Masaryk itu mengumumkan kemerdekaan Cekoslowakia dan beliau terpilih menjadi presiden pertama Cekoslowakia. Kemudian ketika terjadi Perang Dunia Kedua sekitar tahun 1939, pasukan Nazi Jerman kemudian berhasil menguasai Cekoslowakia. Nah, negara Ceko itu kemudian dimasukkan ke dalam wilayah kekuasaan Jerman. Kenapa kok dia dimasukkan ke wilayah kekuasaan Jerman? Karena secara budaya, seperti yang saya terangkan di atas, dia karena pernah masuk ke dalam Kekaisaran Romawi Suci yang berpusat di Jerman, jadi budaya yang berkembang adalah budaya Jerman. Sehingga oleh Nazi Jerman, wilayah Ceko masuk ke dalam wilayah kekuasaan Jerman. Nah, sementara Slovakia itu dijadikan sebagai negara boneka dari Jerman. Nah, ketika perang berkecamuk, kemudian perlahan-lahan Nazi mulai mengalami kekalahan. Dan kekalahan itu menyebabkan Cekoslowakia yang memang berada di wilayah Eropa Timur itu jatuh ke tangan Uni Soviet. Nah, jatuhnya Cekoslowakia ke tangan Uni Soviet membuat gerakan komunisme di Cekoslowakia menjadi berkembang. Nah, Partai Komunis Cekoslowakia atau PKC kemudian mempersatukan kembali negara Ceko dan Slovakia menjadi sebuah satu negara, yaitu negara Cekoslowakia. Nah, berikutnya kita akan bahas bagaimana Cekoslowakia ketika berada di dalam cengkraman Partai Komunis Cekoslowakia. Nah, selama pemerintahan PKC, pemerintah itu bersikap otoriter, sehingga oposisi di Cekoslowakia itu tidak dapat berbuat banyak. Mereka yang tidak sepakat dengan pemerintah, nah kebijakan-kebijakannya, kalau kita nih mengkritik pemerintah, maka harus siap-siap disebut sebagai musuh negara. Nah, kemudian pada tahun 1968 ada seorang pemimpin namanya Dubček. Nah, beliau itu terpilih menjadi presiden sekaligus sekretaris tinggi Partai Komunis. Nah, menariknya si Dubček ini dia adalah seorang komunis tetapi yang pro terhadap reformasi. Nah, kemudian dia mengeluarkan slogan kebijakannya yaitu sosialisme yang berwajah manusiawi. Nah, kemudian beliau mendorong desentralisasi parsial dalam bidang
ekonomi dan politik. Kemudian beliau juga ingin menegakkan demokrasi dalam bentuk kebebasan pers, kebebasan berbicara, serta kebebasan berpergian. Nah, kebijakan Dubček ini di tahun 68 itu sering disebut sebagai Prague Spring atau musim semi Praha karena terjadi dari sekitar awal Januari 1968 sampai kira-kira Agustus 1968. Kebijakan Dubček ini kemudian mengundang rasa tidak suka dari Uni Soviet. Nah, kenapa kok seperti itu? Karena kan kalau kalian perhatikan di kebijakan-kebijakan dari Dubček tadi itu kan sudah berbau demokrasi dan liberal. Jadi dikhawatirkan nanti Cekoslowakia bisa menjadi liberal. Nah, kemudian tanggal 21 Agustus 1968, Uni Soviet melalui Pakta Warsawa kemudian menginvasi Cekoslowakia. Pakta Warsawa ini adalah fakta pertahanan dari negara-negara Blok Timur. Kalau negara Blok Barat itu kan namanya NATO. Nah, kalau Blok Timur namanya Pakta Warsawa. Nah, Pakta Warsawa kemudian menginvasi Cekoslowakia. Nah, kemudian setelah berhasil menginvasi, pasukan Uni Soviet tetap ditempatkan di Cekoslowakia. Tujuannya untuk mengawasi tindak tanduk dari Presiden Dubček. Nah, Presiden Dubček itu merasa bahwa langkahnya menjadi semakin pendek karena diawasi terus oleh pasukan Uni Soviet. Sehingga beliau kemudian karena merasa tidak bebas dalam melakukan kebijakannya memilih mundur pada tahun 1969. Nah, kemudian pemimpin Cekoslowakia diganti oleh Gustav Husak yang sangat pro-komunis. Nah, ketika beliau memimpin, beberapa tokoh-tokoh anti-komunis seperti Václav Havel itu ditangkap dan dipenjarakan. Nanti Václav Havel ini yang kemudian hari dia akan menjadi presiden negara Cekoslowakia nantinya tahun 1989-1990. Pasca Uni Soviet melalui Pakta Warsawa tadi menginvasi Cekoslowakia tahun 1968, itu program-program reformasi yang dicanangkan oleh Dubček itu secara umum diberangus. Tetapi ada program yang selamat dari pemberangusan tersebut, yaitu program penerapan kebijakan desentralisasi parsial dalam bentuk pemberlakuan kembali negara federal. Karena sebelumnya Cekoslowakia itu bentuk negaranya adalah kesatuan. Di awalnya federal, kemudian jadi kesatuan, kemudian menjadi federal lagi. Nah, ketika menjadi negara federal itu ada dua negara bagian, yaitu negara bagian Ceko dan negara bagian Slovakia. Nah, yang menarik, pemimpin Cekoslowakia, Gustav Husak, itu berasal dari Slovakia. Nah, tetapi ketika beliau berkuasa, justru malah sering membangun di wilayah Ceko, Praha. Nah, kebijakan dari Gustav Husak ini yang banyak membangun di wilayah Ceko, kedepannya akan menimbulkan permasalahan. Kenapa? Karena nanti terjadi kesenjangan ekonomi
antara Ceko dan Slovakia itu menjadi semakin lebar. Nah, nantinya di kemudian hari menyebabkan munculnya perpecahan antara Ceko dan Slovakia. Nah, kemudian ketika Mikhail Gorbachev dari Uni Soviet itu dia menggulirkan kebijakan glasnost dan perestroika. Ini kebijakan Gorbachev yang diterapkan sekitar tahun 80-an untuk mengatasi ketertinggalan ekonomi dari negara-negara barat. Jadi waktu itu Uni Soviet dan negara-negara timur itu merasa mereka secara ekonomi tertinggal dari negara barat. Makanya kemudian dikeluarkanlah kebijakan glasnost, keterbukaan artinya, dan perestroika, ya, restrukturisasi ekonomi. Nah, ketika kebijakan itu dicanangkan, itu kebijakan Cekoslowakia menjadi lebih luas, artinya keterbukaan mulai boleh ada, kemudian mulai dicanangkan bagaimana merestrukturisasi ekonomi supaya ekonomi di Cekoslowakia itu bisa berkembang. Nah, akan tetapi justru malah kebijakan tersebut menyebabkan perekonomian Cekoslowakia menjadi semakin melemah. Ya, karena kan tadinya sistemnya kan diatur oleh pusat, oleh negara. Kemudian diminta supaya masing-masing individu bisa berusaha. Nah, akhirnya masyarakatnya belum siap, akhirnya nggak sanggup secara perekonomian. Nah, hal itu kemudian memicu rakyat untuk turun ke jalan. Mereka menuntut supaya diadakan reformasi. Mereka menuntut, ini gimana caranya nih supaya kita bisa maju nih. Karena kan kebijakannya bisa dibilang kan setengah-setengah antara komunis dengan liberal. Nah, masyarakat yang turun ke jalan itu terjadi sekitar tanggal 17 November sampai 29 Desember. Nah, itu kemudian dikenal dengan nama Revolusi Bludru. Nah, isi dari tuntutan masyarakat dalam Revolusi Bludru ini adalah penghapusan sensor. Jadi, berbagai macam sensor-sensor yang ada dalam pemerintahan itu dihapuskan. Kemudian menuntut pembebasan Václav Havel yang waktu itu ditahan. Kemudian menyerukan reformasi total. Jadi masyarakat Ceko dan Slovakia itu inginnya Cekoslowakia itu dia menjadi negara yang liberal sepenuhnya, bukan yang tanggung-tanggung seperti ini. Nah, akibat adanya demonstrasi tersebut, akhirnya Cekoslowakia itu pun runtuh. Nah, kenapa kok dia runtuh? Ya, waktunya juga berdekatan dengan melemahnya dari Uni Soviet. Jadi Uni Soviet di tahun 89, 90, 91 juga posisinya sama, melemah, dan tahun 91 juga Uni Soviet bubar. Jadi tahun 89, 90 Cekoslowakia bubar terlebih dahulu sebelum Uni Soviet. Nah, ketika rezim komunis runtuh, Václav Havel yang dulu lantang menyerukan supaya diadakan reformasi terpilih menjadi presiden Cekoslowakia. Nah, ketika beliau menjadi presiden itu banyak terjadi gesekan aspirasi serta kepentingan antara negara bagian Ceko dan negara bagian Slovakia. Nah, kenapa kok bisa terjadi seperti itu? Karena memang kan seperti saya katakan di atas, ketika Gustav
itu dia buat kebijakan yang lebih memprioritaskan pembangunan di wilayah Ceko menyebabkan terjadinya kesenjangan ekonomi antara Ceko dan Slovakia. Nah, ini sebagai gambaran di tahun 1991 GDP Ceko itu 20% lebih tinggi daripada GDP-nya Slovakia. Kemudian transfers of payment atau subsidi dari negara Ceko ke negara Slovakia itu juga dihentikan. Nah, kemudian sebagian tokoh-tokoh Slovakia itu menginginkan supaya diadakan persatuan yang lebih longgar dalam bentuk federasi itu lebih banyak negara bagian yang berkuasanya. Maksudnya seperti itu. Nah, sementara Partai Nasional Slovakia justru malah lebih ekstrim lagi karena menginginkan kemerdekaan penuh, artinya berpisah dari Ceko, dari Slovakianya. Kemudian di pertengahan tahun 1992 diadakan perundingan antara perwakilan Ceko, Václav Klaus, dan perwakilan Slovakia, Vladimír Mečiar. Nah, kemudian tujuan diadakan perundingan ini untuk mencari jalan keluar terbaik. Nah, kemudian waktu itu ada dua opsi yang mengemuka. Yang pertama adalah federasi. Yang kedua adalah membentuk dua negara merdeka. Nah, konsep federasi itu yang seperti saya terangkan di atas, yang dimana wilayah negara bagian itu diberikan kekuasaan yang lebih besar lagi. Nah, tapi dalam perkembangannya ternyata parlemen Slovakia lebih menginginkan supaya Slovakia itu merdeka. Makanya kemudian pada bulan Juli, parlemen Slovakia mendeklarasikan kemerdekaan Slovakia. Kemudian dalam perkembangan berikutnya, baik Václav Klaus dan Vladimír Mečiar akhirnya menandatangani pembubaran Cekoslowakia di Bratislava, ibu kota Slovakia. Nah, penandatangan pembubaran Cekoslowakia ini sudah barang tentu membuat Václav Havel, presiden Cekoslowakia itu menjadi kecewa dan memutuskan untuk mengundurkan diri. Kemudian pada bulan November 1992, itu Majelis Federal mengesahkan Undang-Undang Nomor 541 yang isinya pembagian properti antara Ceko dan Slovakia. Ini mana aja nih yang masuk ke dalam Ceko, ini mana yang masuk ke dalam Slovakia. Ibaratnya infrastrukturnya atau apanya itu dibagi-bagilah. Nah, kemudian tanggal 25 Desember 1992 Cekoslowakia resmi bubar. Nah, pembubaran itu berjalan damai tanpa kekerasan. Nah, ini menjadi sebuah hal yang baik karena terjadi sebuah proses yang besar tapi tanpa ada kekerasan, tanpa ada pertumpahan darah. Nah, kemudian yang menarik nih, ada sebuah fakta menarik. Ketika dilakukan jajak pendapat, dilakukan sekitar bulan September 1992, ternyata hanya 37% orang-orang Slovakia dan 36% orang Ceko yang menginginkan perpecahan. Jadi ini kan udah resmi nih, udah bubar. Nah, udah bubar, ternyata pas ditanya, survei lah. Mungkin kalau sekarang disurvei satu-satu, tanyain masyarakatnya. Sebenarnya setuju nggak sih? Oh, ternyata yang setuju sedikit. Jadi sebenarnya banyak orang Slovakia dan orang Ceko yang menginginkan, yang dia pengennya tetap bersatu. Tapi kan di tingkat parlemen, wakil rakyatnya, kalau sekarang di Indonesia itu mungkin DPR-nya lah,
itu justru malah menginginkan perpisahan. Oke, sekian dulu yang bisa saya sampaikan. Jadi kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.